Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal Laksana. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari Project Based Learning Character Building Pancasila dari kelompok saya dengan judul Work-Life Balance, Inovasi, Etika, dan Nilai Kemanusiaan dalam Era Teknologi. Nah, berikut adalah poin pembahasan yang akan saya presentasikan pada kesempatan kali ini, dimulai dengan latar belakang. Tentunya di era digital saat ini, keseimbangan antara kehidupan kerja dan kehidupan pribadi atau biasa disebut juga dengan work-life balance menjadi isu penting yang sangat mempengaruhi kesehatan mental dan kesejahteraan pekerja. Meskipun teknologi informasi memberikan fleksibilitas kerja yang lebih tinggi, kemudian ini seringkali malah memperburuk batas antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Ketidakseimbangan ini dapat memicu stres berlebihan, gangguan tidur, kelelahan, bahkan penurunan produktivitas yang berlaku hingga jangka panjang. Untuk menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan produktif, tentunya diperlukan solusi berbasis teknologi yang tidak hanya mempermudah pengaturan jadwal kerja, tetapi juga memonitor kesejahteraan pekerja secara real time. Nah, penerapan sistem kerja fleksibel berbasis teknologi tersebut dapat meningkatkan kepuasan dan produktivitas tentunya. Solusi ini tentunya mendukung pencapaian dari Sustainable Development Goals atau SDGs. Poin yang ketiga, yaitu good health and well-being. Dengan menciptakan ruang kerja yang lebih seimbang tentunya, eh, serta sehat dan mendukung kualitas hidup pekerja secara keseluruhan. Adapun rumusan masalahnya yang pertama adalah bagaimana cara mengidentifikasi dan mengukur keseimbangan antara pekerja dan kehidupan pribadi secara otomatis. Nah, tentunya dengan tujuan mengembangkan nantinya metode untuk secara otomatis mengidentifikasi dan mengukur keseimbangan antara pekerja dan kehidupan pribadi dengan menggunakan data yang relevan. Dan kedua adalah bagaimana cara mengklasifikasikan setiap tugas sebagai beban kerja atau manfaat pribadi menggunakan pendekatan berbasis data. Tentunya tujuan kami untuk menciptakan algoritma yang dapat mengklasifikasikan setiap tugas yang dilakukan pengguna sebagai beban kerja atau manfaat pribadinya berdasarkan pendekatan berbasis data yang mempertimbangkan konteks dan durasi aktivitasnya nantinya. Yang ketiga adalah bagaimana sistem dapat memberikan peringatan dini jika terjadi ketidakseimbangan work-life balance. Tentunya kami akan merancang sistem yang dapat memberikan peringatan dini kepada pengguna jika terdeteksi adanya ketidakseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi, sehingga pengguna dapat mengambil tindakan preventif untuk mengatasi masalah tersebut. Yang keempat adalah bagaimana sistem dapat memberikan rekomendasi berbasis kecerdasan buatan untuk membantu pengguna dalam mengelola keseimbangan hidup mereka. Nah, tujuannya adalah untuk mengembangkan fitur yang menggunakan kecerdasan buatan atau AI untuk memberikan rekomendasi yang dipersonalisasi bagi pengguna untuk membantu mereka dalam mengelola keseimbangan hidup mereka dengan lebih efektif. Dan yang terakhir adalah sejauh mana aplikasi dapat berkontribusi dalam meningkatkan kesadaran pengguna terhadap kesejahteraan mental mereka. Nah, tujuannya adalah meningkatkan kesadaran user atau pengguna terhadap kesejahteraan mental mereka melalui analisis data dan feedback yang disediakan oleh sistem, sehingga pengguna dapat lebih memahami dampak dari keseimbangan work-life-nya terhadap kesehatan mental mereka. Adapun hasil temuannya adalah yang pertama, hasil ini kita ambil dari hasil observasi dan wawancara bersama 4 karyawan melalui meeting online, dan tim kami menemukan bahwa yang pertama adalah banyak pekerja tidak menyadari bahwa waktu kerja mereka telah melampaui batas. Nah, yang kedua adalah perangkat teknologi justru memperburuk batas antara pekerjaan dan waktu pribadi mereka. Terjadi bias di sana. Dan yang ketiga adalah tidak ada sistem yang secara real time memberikan peringatan atau saran terkait keseimbangan kerja dan hidup mereka. Dan yang terakhir adalah kesadaran akan pentingnya menjaga kesehatan mental masih rendah, meskipun dampaknya sangat signifikan terhadap produktivitas mereka. Dan berdasarkan temuan-temuan tersebut, tim kemudian merancang rancangan solusi berupa aplikasi pintar berbasis kecerdasan buatan atau AI
yang aplikasi ini dirancang untuk yang pertama mengidentifikasi dan mengukur work-life balance pengguna atau user secara otomatis menggunakan data aktivitas mereka. Dan yang kedua adalah memberikan klasifikasi terhadap kegiatan sebagai pekerja atau aktivitas pribadi. Yang ketiga adalah memberikan peringatan dini ketika terjadi ketidakseimbangan yang berpotensi berbahaya atau beresiko bagi penggunanya. Dan yang keempat adalah atau yang terakhir memberikan saran dan rekomendasi personal yang bisa membantu user mengelola keseimbangan hidupnya dari pekerjaan sama ini. Adapun refleksi pribadi dari saya atas keterlibatan saya dalam proyek ini adalah tentunya proyek ini menjadi pengalaman yang sangat berharga dalam meningkatkan kesadaran sosial, keterampilan berpikir kritis saya, dan kemampuan bekerja sama tentunya bersama tim. Dan melalui proyek ini saya semakin paham tentang pentingnya isu work-life balance yang relevan dengan kehidupan masyarakat saat ini, terutama bagi para pekerja di era digital ya. Saya sangat menyadari bahwa menjaga kesehatan mental dan fisik bukan sekedar tanggung jawab pribadi, melainkan juga berkaitan erat dengan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sosial, sebagaimana tercermin dalam sila kedua dan kelima Pancasila. Dan interaksi dengan responden membuat saya memahami perspektif mereka mengenai beban kerja dan dampaknya terhadap kehidupan pribadi mereka tentunya. Dan proyek ini juga menunjukkan bahwa teknologi jika dikelola dengan nilai-nilai luhur dapat menjadi alat yang sangat penting untuk menciptakan perubahan sosial, terutamanya yang sangat bermanfaat. Secara keseluruhan, tentunya proyek ini membantu saya memahami makna penerapan Pancasila dalam kehidupan nyata sebagai pedoman etika dalam merancang solusi demi kesejahteraan bersama. Itulah hasil dari presentasi saya terkait proyek ini. Apabila ada kesalahan atau kekurangan dalam proyek ini, mohon memberikan saran untuk kami di kolom komentar. Sekian dari saya, Faisal Laksana. Salam hangat untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.